Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika kelas 8 semester ganjil. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan lanjutan, yaitu part kedua mengenai barisan aritmatika. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyimak dan menonton video selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi pengertian dari barisan aritmatika. Lalu peserta didik dapat menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Untuk dapat memahami apa itu barisan aritmatika, sekarang kalian coba perhatikan barisan-barisan berikut ini. Oh iya, mungkin kalian bertanya-tanya, barisan sama nggak sih Bu dengan pola bilangan? Sama. Jadi nama lain dari barisan yaitu pola bilangan. Oke, kalian perhatikan ada angka 3, 7, 11, 15, 19. Ini merupakan barisan. Kita cek dulu dari 3 ke 7 itu selisihnya berapa? Ya, 3 ke 7 itu adalah ditambah 4. 7 ke 11 juga sama ya, ditambah 4. Selanjutnya 11 ke 15 juga sama, ditambah 4. Berarti kalian bisa menentukan bilangan selanjutnya setelah angka 19 berapa? Ya, 19 ditambah 4 yaitu 23. Oke, kita cek lagi barisan yang kedua. Ada angka 5, 12, 19, 26, 33. Coba kita cek aturannya. 5 ke 12 ya ditambah 7. 12 ke 19 sama, ditambah 7. 19 ke 26 juga ditambah 7. Berarti sama ya, berarti bilangan selanjutnya setelah 33 adalah 33 ditambah 7. Berapa? 40. Ya, betul. Oke, kalian sudah tahu ya, dua barisan ini aturannya adalah tadi yang pertama ditambah 4, barisan kedua ditambah 7. Sekarang kita lihat lagi barisan yang ketiga. Ada angka 100, 90, 80, 70, dan 60. Kira-kira apa nih aturannya? Barisannya semakin kecil ya. Berarti dari 100 ke 90 ya dikurang 10. 90 ke 80 dikurang 10. 80 ke 70 sama, dikurang 10. Dan seterusnya. Berarti setelah angka 60 angka berapa? 50. Satu lagi. Ada angka 15, 10, 5, 0, min 5. Kita lihat aturannya. 15 ke 10 dikurang 5. 10 ke 5 dikurang 5 juga. 5 ke 0 dikurang 5. Berarti bilangan selanjutnya setelah angka negatif 5 yaitu negatif 5 dikurang 5 ya negatif 10. Nah, jadi yang kalian lihat ini adalah barisan-barisan aritmatika. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan?
Jadi bisa kalian simpulkan, barisan aritmatika adalah suatu barisan yang memiliki beda atau selisih yang tetap. Beda atau selisih dapat bernilai positif atau negatif. Tadi seperti di slide sebelumnya, ada yang bedanya seperti, kita ulang lagi, ada yang di barisan 1 dan 2 itu bedanya positif ya. Di barisan 1 bedanya adalah positif 4, di barisan 2 bedanya adalah positif 7. Nah, di barisan 3 dan 4 itu bedanya adalah negatif 10 dan negatif 5. Jadi barisan aritmatika ada barisan aritmatika naik, jadi nilainya semakin bertambah. Ada juga barisan aritmatika, ada juga barisan aritmatika menurun, nilainya semakin kecil. Oke, next kita lanjut. Adapun cara menentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN itu sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B. Kita bahas satu-satu nih simbol-simbolnya ya. UN itu adalah suku ke N. Jadi U itu lambang dari suku. Suku itu sama dengan bilangan ya. Jadi kalau suku ke 1, itu artinya bilangan ke-1, suku kedua itu artinya bilangan ke-2 dan seterusnya. Nah, A itu adalah suku pertama. N itu adalah banyak suku, B itu adalah beda atau selisih. Bagaimana cara mencari beda? Yaitu suku kedua dikurang suku ke-1, bisa juga suku ketiga dikurang suku kedua, berarti suku setelahnya dikurang suku sebelumnya. Itu cara mencari beda. Ya, bagaimana cara menggunakan rumusnya? Kita lihat contoh soal berikut ini. Untuk lebih memahami penggunaan rumus suku ke N, mari kita bahas contoh soal berikut. Yang pertama, tentukan rumus suku ke N untuk barisan 2, 5, 8, 11, 14. Oke, kita tulis dulu. Tadi A-nya berapa? A itu adalah suku pertama dari barisan, itu adalah A-nya sama dengan 2. B adalah beda. Kita kurangi suku kedua dengan suku pertama, yaitu 5 dikurang 2 sama dengan 3. Lanjut, kita tulis rumusnya. UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Kita masukkan nilai-nilai yang ada, yaitu UN sama dengan A-nya kita ganti 2, bedanya kita ganti dengan 3. Jadi UN sama dengan 2 ditambah N dikurang 1 dikalikan 3 sama dengan 2 ditambah, kita kalikan dulu dengan perkalian pelangi, N dikalikan 3 jadi 3N, terus negatif 1 dikali 3 jadi negatif 3. Jadi sama dengan 2 ditambah 3N dikurang 3. Hasilnya 3N nya kita letakkan di depan. Nah,
2 dengan negatif 3 kalau dijumlahkan jadi 2 dikurang 3 negatif 1. Jadi rumus suku ke n-nya atau UN sama dengan 3n dikurang 1. Sekarang bagaimana kalau seandainya bedanya negatif? Kita lihat ke contoh soal yang kedua. Oke, contoh soal kedua. Tentukan rumus suku ke n untuk barisan yang menurun ya. 30, 25, 20, 15, 10. Kita tentukan dulu A-nya. Suku pertamanya berapa? A-nya sama dengan 30, bedanya 25 dikurang 30 yaitu negatif 5. Jangan dibalik ya. Bedanya bukan 30 dikurang 25, tapi tetap suku kedua dikurang suku ke 1. Jadi 25 dikurang 30 yaitu sama dengan negatif 5. Kita tulis lagi rumusnya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan B, atau kadang-kadang ibu nyebutnya ANIP supaya gampang menghafalnya. ANIP, A plus N min 1B. Lanjut kita tulis A dan B nya. A nya sama dengan 30, B nya kita ganti dengan negatif 5. Caranya sama seperti tadi, 30, nah dikalikan N dikalikan dengan min 5 jadi min 5N, terus min 1 dikalikan dengan min 5 jadi plus 5, yang negatif kali negatif jadi positif. Lanjut 30 ditambah 5 jadi 35 dikurang 5N ya. Jadi rumus suku ke N nya adalah 35 dikurang 5N. Ketiga, tentukan suku ke-15 dari barisan 4, 9, 14, 19, dan 24. A nya berapa? Suku pertamanya 4, betul. Bedanya suku kedua dikurang suku pertama, 9 dikurang 4 sama dengan 5. Oke, kita masukkan ke rumus. UN sama dengan ANIP ya, A plus N min 1B. Nah, karena yang ditanya suku ke-15, berarti N-nya kita ganti 15. Makanya rumusnya jadi U15. Semuanya kita ganti, nilai A-nya diganti jadi 4, nilai N-nya diganti jadi 15, B-nya tadi berapa? Iya, 5. Jadi U15 sama dengan 4 ditambah 15 dikurang 1 dikalikan 5. Oke, bagaimana cara mengalikannya? Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian yang di belakang ya. 15 dikurang 1 jadi 14 dikali 5. Oke, jadi 4 ditambah 14 dikali 5 sama dengan 4 ditambah, kita kerjakan dulu 14 kali 5 berapa? 70. Jadi hasilnya sama dengan 74. Oke. Atau bisa juga dengan kalian memahami seperti ini, cara kedua ya. Oke, karena rumus U15 berarti kan N-nya kita ganti 15. Berarti rumusnya jadi A ditambah 15 dikurang 1 kali B. Berarti sama dengan A ditambah 14B. Jadi kalau ditanya U15 itu rumusnya
A ditambah 14B. Jadi variabel ya. Jadi konstanta. Jadi koefisien di depan B itu 14. 14 dari mana? 15 dikurang 1. Nah, baru setelah itu kita masukkan nilai A sama B-nya. Ya, A-nya 4, B-nya 5, jadi 4 ditambah 14 dikali 5. Ya, hasilnya sama ya, 74. Bagaimana kalau yang ditanya U31? Berarti rumusnya A ditambah 31 dikurang 1 dikalikan B. Jadi A ditambah 30B. Jadi tinggal kalian ingat saja angka di depan B itu adalah N dikurang 1. Jadi kalau U31 rumusnya A ditambah 30B. Berarti kalau ibu tanya lagi U100, berarti rumusnya A ditambah 99B. Oke, ini contoh soal di mana B-nya positif. Ya, kita lanjut ke contoh soal berikutnya di mana B-nya negatif. Contoh soal 4. Tentukan suku ke-50 dari barisan 20, 18, 16, 14, 12. Ya, A-nya suku pertamanya 20, bedanya tetap ya, bukan 20 dikurang 18, tapi 18 dikurang 20 sama dengan negatif 2. Karena barisannya menurun ya, dari besar semakin kecil. Rumusnya UN sama dengan ANIP, A plus N min 1B. Kita masukkan N-nya dulu ya tadi, jadi U50. Kita ingat tadi yang di contoh soal 3, berarti U50 rumusnya apa? A ditambah 49B. 49 dari mana? 50 dikurang 1. Baru selanjutnya kita masukkan nilai A sama B-nya. A-nya 20, bedanya tadi min 2. Berarti 20 ditambah 49 dikalikan dengan min 2. Hasilnya 20 ditambah min 98. Ingat lagi pelajaran kelas 7 ya, tentang bilangan bulat. Jadi 20 ditambah min 98 hasilnya min 78. Bagaimana, sudah mengerti? Jika belum mengerti, boleh diulang kembali memutar videonya ya, atau nanti ditanyakan ke ibu. Nanti ada latihan-latihan soal untuk kalian agar lebih dapat memahami materi yang diajarkan kali ini. Sebelum itu, kita coba menyimpulkan pelajaran hari ini. Yang pertama, ciri khusus barisan aritmatika adalah mempunyai beda atau selisih yang tetap. Bedanya bisa merupakan beda yang positif atau beda yang negatif, tergantung barisan aritmatikanya, barisan aritmatika naik atau barisan aritmatika turun. Yang kedua, cara menentukan suku ke N dapat menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan B, atau lebih gampang mengingatnya dengan ANIP. UN sama dengan ANIP, A plus N min 1 kalikan B. Ya, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Semoga dapat mengerti.
Kalau seandainya belum mengerti, boleh diulang lagi, memutar videonya, atau bisa ditanyakan langsung dengan ibu melalui WhatsApp atau yang lainnya. Kata mutiara hari ini, kelemahan terbesarmu adalah ketika kamu menyerah, dan kehebatan terbesarmu adalah ketika kamu mencoba sekali lagi sampai sukses. Terus semangat dan tetap semangat. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.